Moving on now, Indonesia has been battling back-to-back outages after Kalimantan state as heavy rains continue daily. This is the worst flooding in the region for a year and visited the disaster report of the which has affected the security districts. Nancang, ya nih 18 nih. Pada banjirnya biasanya itu apabila ada hujan deras bendung, karena di sini itu turunan air sekali kepada terutama Pemkab Banjar dan developer untuk menangani perumahan kami ini, karena kurang lebih ada 29 kakak yang banjir apabila ada hujan yang deras sekali. Jadi bagi kawan-kawan waspada, ini sudah debit air sangat tinggi di danau di Kepang, Komplek Gerakan. Jadi mohon kawan-kawan yang ketiadaan kita bersama Sungatio agar berhati-hati dan bersiap-siap, karena kondisi pintu air besok kita sudah terbuka, air sangat full. Air. Di Kalimantan Selatan. Sulit sebagai aktivis lingkungan untuk tidak mengaitkan kejadian atau situasi yang sekarang di sana dengan begitu banyak dekade di mana deforestasi terjadi secara besar-besaran di Kalimantan. Sulit sekali karena memang cukup kita buka Google Earth untuk melihat begitu hancur hutan di Kalimantan Selatan dan di hulu sungai-sungainya yang mengakibatkan hari ini terjadi banjir. Ada beberapa faktor, tidak hanya deforestasi, tetapi hal yang memparah situasinya jelas-jelas deforestasi. Kenapa? Saya harus bahas tentang fungsi hutan. Kita semua mengetahui bahwa kalau hutan sehat, dia menyerap airnya, khususnya dalam tanahnya. Kalau kita babat hutan, yang terparah adalah tanahnya ikut hilang, dan pada saat hujan airnya tidak terserap dan tidak tertahankan di hutan dan di tanah. Secara alaminya airnya akan ditahan dalam tanah atau tertahan dalam tanah di hutan yang sehat, dan perlahan airnya akan mengalir ke sungai, dan perlahan airnya akan sampai ke hilir. Situasi sekarang adalah pada saat hutannya hancur, airnya yang datang dari hujan hebat yang sedang terjadi beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini di Kalimantan. Saya sendiri merasa sekali di Muara TV, air tersebut tidak tertahankan, langsung ke sungai, sungai meluap dan terjadi banjir bandang yang kita melihat sekarang di Kalimantan Selatan.
Ada beberapa saya lihat di internet yang mengaitkan dengan sampah dan lain sebagainya. Sampah itu satu masalah besar, tetapi kalau terjadi banjir di Kalimantan tidak bisa dikaitkan dengan sampah. Mungkin sampah di kota seperti Jakarta, kalau selokan semua pada tertutup oleh sampah, jelas bisa mengakibatkan banjir. Situasi di Kalimantan, walaupun masalah sampah itu satu masalah yang sangat besar, tidak bisa dikaitkan dengan banjir dalam situasi yang seperti itu. Satu-satunya adalah jumlah air yang datang dengan hujan yang terus menerus beberapa hari terakhir itu yang membuat banjir sedemikian besar. Musim kemarau dengan El Nino menjadi sangat panjang, musim hujan dengan La Nina menjadi juga sangat dahsyat. Itu yang kita mesti ingat. Hari ini kita hanya bisa berharap bahwa hujan cepat berhenti, airnya cepat surut, tetapi kita harus mencerna konsep ini bahwa hal ini akan terulang terus, dan kalau dulu mungkin banjir hebat terjadi setiap 30 tahun atau setiap 20 tahun, sekarang mungkin akan terjadi setiap 5 tahun. Artinya dalam semua, belum kita bahas masalah restorasi ekosistem dan lain sebagainya, bagi masyarakat harus mengetahui, khususnya yang tinggal di dekat sungai, bahwa infrastruktur pun harus dipikir. Bahwa mungkin dibuat lebih tinggi, pemerintah juga harus memikirkan dalam hal pembangunan bahwa masalah itu akan terulang lagi, dan air yang sedemikian tinggi tahun ini mungkin di La Nina berikutnya akan bahkan lebih tinggi lagi. Yang hidup di daerah rawan banjir pinggir sungai, jangan berpikir bahwa banjir yang luar biasa seperti tahun ini akan terjadi cuma setiap 30 atau 50 tahun mendatang. Di masa yang akan datang, banjir seperti itu akan jauh lebih sering dan airnya bisa pun jauh lebih tinggi. Jadi harus mempersiapkan diri dari sekarang, membangun rumah lebih tinggi daripada sebelumnya. Misalnya pemerintah juga harus berpikir bahwa itu sebuah siklus di mana La Nina akan menyebabkan banjir yang besar di tahun-tahun yang akan datang, dan harus siap dari sekarang. Jadi itu yang Shani ingin sampaikan. El Nino atau La Nina sama saja, itu sebuah siklus kemarau panjang akan kembali di Kalimantan, kemungkinan besar sekitar tahun 2023, dan La Nina sama yang kita hadapi tahun ini akan juga di masa yang akan datang kembali dengan efek yang sama. Terima kasih banyak, dan saya berharap airnya cepat surut buat teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih.